Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya bermaksud ingin berbagi inspirasi kepada sahabat virtual terkait tulisan saya yang terbit tahun lalu dan hari ini diingatkan oleh Facebook. Judul tulisan saya itu adalah Belajar Etos Berkemajuan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan Damat Sweber. Saya selain berbagi melalui tulisan, saya juga ingin selalu bermaksud untuk ingin selalu berbagi melalui secara lisan atau verbal di media sosial ini, baik melalui Facebook, Twitter, dan Instagram. Jadi dalam tulisan saya itu saya menegaskan begini. Untuk mewujudkan impian atau visi misi hidup itu membutuhkan sebuah etos berkemajuan. Secara sederhana, etos berkemajuan itu saya memaknainya sebagai semangat, spirit yang lahir dari cara pandang atau pandangan hidup yang berbasis pada nilai tertentu. Apakah nilai tertentu yang dimaksud adalah agama ataupun tentu basis-basis ideologi lainnya. Kemudian kalau kita berharap mendapatkan etos berkemajuan, maka kita bisa atau patut belajar pada dua sosok fenomenal. Dua sosok fenomenal yang saya maksud adalah Kiai Dahlan dan Mas Weber. Keduanya ini memiliki persamaan jika harus disederhanakan adalah keduanya menjadikan atau minimal setuju dan menemukan bahwa agama mampu menjadi etos untuk mewujudkan mampu menjadi basis untuk mewujudkan etos yang berkemajuan. Nilai dan ajaran agama menjadi spirit dalam menjalani kehidupan duniawi dan menggapai capaian-capaian yang gemilang. Kurang lebih ini penegasan dan persamaan keduanya antara Kiai Dahlan dan Mas Weber. Keduanya ini kalau kita melihat kurang lebih seandainya dia hidup sekampung atau lahir pada daerah yang sama, maka dia bisa dipandang sebagai teman sebaya karena hampir seumuran meskipun selisih 4,3 tahun antara Weber dan Kiai Dahlan. Kemudian saya bahkan berimajinasi andaikan keduanya hidup di era digital, maka kemungkinan besar mereka melakukan pergumulan dan pergulatan pemikiran atau minimal keduanya masing-masing saling memfollow akun media sosialnya meskipun lahir pada benua yang berbeda. Kemudian keduanya memang memiliki latar dan basis yang berbeda, tapi bisa memunculkan dugaan dan pertanyaan. Apakah Weber yang terinspirasi dari pemikiran Kiai Dahlan atau sebaliknya Kiai Dahlan yang terinspirasi dari Weber? Meskipun bacaan saya masih sangat terbatas dan sederhana, tapi saya yakin keduanya tidak pernah saling melakukan pergumulan dan pergulatan pemikiran, jadi tidak mungkin saling terinspirasi atau ada yang terinspirasi dari yang lain. Jadi begitu. Mengapa kita perlu belajar dari Kiai Dahlan dan Weber? Kita ketahui bersama dan jika mau jujur mengakui sesungguhnya, yang pertama kenapa kita belajar pada Weber, karena tesis Prancis Fukuyama yang menyimpulkan akhir dari sebuah sejarah dan dimenangkan oleh kapitalisme itu adalah benar, dan Weber menemukan bahwa semangat kapitalisme yang mampu mencapai kegemilangannya itu karena berasal dan atau berbasis pada etika Protestan. Sedangkan Muhammadiyah pun kita akan membohongi hati ini jika tidak mengakui kemajuan yang dicapai dari sejak kelahirannya sampai memasuki dan melintasi abad keduanya. Kiai Dahlan mampu melahirkan Muhammadiyah yang terus eksis sampai hari ini dan sebagai ormas Islam modern terbesar di dunia karena dijiwai oleh etika Muhammadiyah yang bernapaskan paradigma Islam berkemajuan. Jadi keduanya kita bisa pemikiran ini kita bisa membaca dari buku karya Prof. Sakiuddin dan Dr. Hasaki itu di buku
buku Islam Berkemajuan. Kemudian baik dari Kiai Dahlan dan etika Muhammadiyahnya maupun dari Weber dengan etika Protestannya dimaknai bahwa nilai, jadi saya tegaskan begitu dalam tulisan tersebut, bahwa nilai atau ajaran agama tertentu itu mampu menjadi basis dan spirit untuk mendorong lahirnya pencapaian-pencapaian spektakuler dalam kehidupan duniawi. Selama ini masih ada, bahkan disinyalir mulai dipolitisasi. Jadi selama ini ada memang istilahnya politisasi agama oleh elit kolonialisme pada saat itu. Itu melahirkan pemahaman untuk pribumi bahwa agama hanya untuk urusan privat. Agama tidak atau minimal jarang hadir memberikan nilai dan solusi di ruang publik. Itu doktrin mereka, sehingga sampai hari ini pun seringkali masih banyak di antara kita bahwa agama itu urusan privat saja, padahal idealnya agama adalah urusan dunia, artinya mampu memberikan solusi atas segala problematika kehidupan dalam kehidupan sosial. Belajar etos berkemajuan dari Kiai Dahlan dan Weber menumbuhkan kesadaran pentingnya agama dalam kehidupan sosial dan ruang publik. Itu penegasan saya dalam tulisan tersebut. Meskipun demikian, bukan berarti khususnya dalam konteks bangsa dan negara Indonesia untuk menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara dengan ideologi agama. Seperti perjuangan seperti selama ini kita mati-matian masih berjuang bagaimana mendirikan khilafah, tentu bukan itu. Selain memantik kesadaran pentingnya agama hadir dalam kehidupan sosial dan ruang publik, belajar dari Weber bisa pula menegaskan bahwa selama tidak mencederai dimensi akidah yang diyakini kepada siapapun, kita bisa belajar dan mengambil spirit dan mata air keteladanan. Mengapa ini penting? Saya tegaskan dalam tulisan tersebut karena dalam kehidupan saya masih menemukan tidak sedikit terkesan anti pemikiran barat. Jadi masih banyak di antara kita yang anti dengan pemikiran barat. Kemudian kita juga dari Kiai Dahlan, saya tegaskan lagi seperti itu, kita menyadari bahwa dalam proses sejarah tanpa kecuali sejarah Muhammadiyah itu dijiwai oleh etos welas asih dan etos al-ma'un atau etos dari al-asar. Jadi ini ada yang menarik relevan itu dari Ahmad Norma Permata. Beliau menegaskan, dan ini relevan dari bagaimana antara Kiai Dahlan dan Weber menjadikan agama sebagai basis nilai terhadap etos-etos berkemajuan dalam kehidupan ini. Karena menurut Ahmad Norma Permata, pertama, agama dalam sejarah manusia itu merupakan mekanisme institusionalisasi atau jalan untuk membangun kehidupan. Itu pertama. Kedua, agama sebagai sebuah nilai tidak pernah semata konseptual, melainkan agama selalu merupakan upaya untuk mengubah kondisi. Jadi bahkan ada dikutip oleh Prof. Sakiuddin dan Asaki, dari Anskung, agama Islam itu berperan besar dalam memberikan fondasi etika global sebagai dasar dialog antar peradaban. Dalam Islam terkandung standar etos dan nilai kemanusiaan universal. Nilai-nilai global diharapkan dapat memberi kontribusi bagi krisis dunia. Apa yang menjadi pandangan Anskung sesungguhnya telah dipraktekkan dengan baik oleh Kiai Dahlan dalam konteks etos Muhammadiyah, bisa disejajarkan dengan pandangan Islam berkemajuan. Jadi saya menegaskan seperti itu dalam tulisan tersebut. Ya, tentu saya juga akan kembali, artinya di bagian komentar di video yang akan saya share ini, insya Allah saya akan tetap melampirkan tulisan saya yang terbit tahun lalu itu. Ini menarik, seandainya ini agama bisa dijadikan sebagai basis, maka tentu apa yang selama ini di Indonesia lebih mendominasi itu the love of power, cinta kekuasaan, maka dengan agama itu mampu melakukan transformasi menjadi the power of love, kekuatan cinta. Jadi agama sebagaimana Kiai Dahlan menjadikannya sebagai etos,
begitupun ajaran agama Weber pun menjadikannya, meskipun ada yang basis agamanya Islam, ada yang basis agamanya Protestan, tapi intinya mampu melakukan transformasi dalam kehidupan ini. Insya Allah saya akan share juga tulisan ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.